sebisaan mungkin kita bisa laksanakan di pemerintahan model-model seperti itu. Makanya saya terinspirasi. Nah, kebetulan ketika hasil pelatihan kita kemarin di yang di Telomoyo ya Pak ya, beliau baru buka lagi tempat pelatihan di Magelang di Telomoyo. Itu Telomoyo itu dari Magelang itu atau 1 jam lebih, Bu. Dan itu tidak ada kendaraan reguler masuk ke situ. Di hutan, Bu. Di hutan. Nah, ini baru-baru berapa bulan yang lalu. Nah, tapi apa yang terjadi? Peserta yang datang itu ada yang dari Kalimantan, itu bayar, Bu. Dari Aceh. Mereka itu bayar dari Aceh, dari Kalimantan, dari Jambi. Nah, Pak Wayu ini awalnya itu mengatakan, Pak Nur, saya terima 20 orang saja per minggu. Yang terjadi itu meledak. Pada itu sudah bayar, mereka datang jauh-jauh. Nah, lalu sebagai apa saya berpikir ya, wah kalau seperti ini keinginan dari masyarakat kita yang untuk dunia pertanian ini sebenarnya apa, dan mereka tidak punya jawaban untuk itu. Makanya tidak bikin. Nah, untuk Telomoyo yang seperti itu saja banyak apanya, apalagi yang sebagian dari peserta itu pun juga dari banyak yang dari Jabodetabek ini, dari Jakarta ini. Nah, iya. Lalu saya berpikir, nah kalau sana itu kan memang Telomoyo oke lah, untuk Jawa Tengah salah. Makanya kan kita juga akan siapkan untuk peserta luar kan, yang dari Aceh, yang dari Sumatera, yang dari itu. Lalu saya berpikir, kenapa kita tidak laksanakan saja yang paling dekat dari akses transportasi. Itulah saya ngomong dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf, mungkin tidak kita juga itu, minimal ini menjadi model bagi kita ya. Kita akan gunakan kurikulum yang sederhana saja. Pertama kita gunakan konsep yang kurikulum untuk 1005 itu ya. Jadi artinya pemanfaatan lahan sempit untuk kita bisa mendapatkan penerapan harian, mingguan, dan bulanan itu ya. Karena itu sekarang ini yang dibutuhkan petani. Jadi karena walaupun petani itu punya sekian hektar, dari pengalaman saya ya di itu belum tentu mereka itu akan beruntung. Kalau misalnya biaya produksi mereka itu juga mahal, walaupun nanti ujung-ujungnya itu mereka ekspor segala macam, mereka ekspor itu belum tentu juga mereka akan beruntung. Kalau biaya produksi mereka itu juga mahal. Nah, yang seperti itu. Maka selagi pula dalam pengalaman kami juga, ternyata yang tidak banyak juga petani-petani itu yang punya lahan yang luas. Di atas 1 hektar aja bisa dihitung, Bu, dengan jari. Kalau seandainya mereka sudah punya lahan di atas 3 hektar, itu bukan petani sebenarnya. Mereka itulah buruh tani. Yang punya petani itu adalah orang Jakarta. Nah, yang terjadi itu akan seperti itu. Maka itu satu lagi kemungkinan itu adalah kita lihat para orang-orang tua yang sudah mau pensiun. Mereka tidak punya, sebenarnya ini akses kita yang paling banyak itu. Mereka punya lahan, punya segala macam, tapi mereka tidak tahu cara manajemen pertanian. Nah, orang-orang ini butuh. Dan rata-rata di tempat Pak Bayu juga saya lihat juga mereka yang seperti itu yang datang, Bu. Jadi bukan anak-anak muda, Bu, bukan petani betul. Nah, kemungkinan itu yang menjadi pasaran kita ke depan, Bu, untuk ini. Jadi ketika Pak Yusuf ngomong sama saya, ya Pak Nop ada itu kampus saya, gimana? Makanya saya survei hari itu ya. Oke, gitu. Nah, oke, jadi intinya adalah saya yakin bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah sesuatu yang akan bermanfaat bagi orang, dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ini akan jadi booming, jadi menjadi model. Apalagi kan kita juga akan memasarkannya ini melalui media sosial ini. Nah, kemudian yang penting lagi bagi kita, bagaimana kita mendesain ini. Nanti saya berharap beberapa kali kita bisa melaksanakan ini akan bisa jadi model. Saya akan mengundang itu kawan-kawan yang dari Kementan, melihatkan ini sebagai model kita. Ini adalah jawaban dari krisis pangan yang akan kita hadapi. Nah, seperti inilah model yang akan kita buat. Saya pengennya seperti itu ke depan. Nah, tapi sebelum itu akan bisa kita lakukan, tentunya kita akan ngomong teknis ini. Jadi kita akan mulai dari yang kecil saja dulu. Jadi mungkin kalau memungkinkan itu sekarang udah Desember ya, kira-kira pertengahan Januari atau mungkin Februari. Januari atau akhir Januari, ya sebulan sekarang ini Februari lah. Artinya untuk itu, untuk proses kegiatan ini agak berbeda dengan kuliah, Bu. Kita menginginkan kegiatan itu kita ini lebih banyak praktek, Bu. Jadi prosesnya itu nanti akan seperti learning by doing. Jadi mereka melakukan sambil mereka belajar dari proses itu. Nah, untuk itu yang kekuatan kita itu adalah kita kekuatan media dan kekuatan dempot.
tempat-tempat ini yang perlu sekali kita. Nah, kebetulan Pak Bayu juga mempunyai produk yang pupuk. Jadi ada 7 jenis pupuk yang beliau. Nah, jadi awalnya pupuk ini beliau gunakan itu adalah untuk bisnis beliau. Beliau ini apa bisnis Bu sebenarnya? Beliau ini seorang miliarder, orang apa? Yang usahanya itu di samping dia herbal, dia juga usaha itu. Jadi usaha lahan pertanian, usaha perkebunan juga. Nah, beliau itu awalnya adalah mempersiapkan pupuk untuk perkebunan sendiri karena dia adalah ke organik nama. Nah, ketika kami nanti guide beliau dari Kementan, akhirnya saya terinspirasi. Ya, kenapa kok ilmu beliau itu tidak dikembangkan juga kepada yang lain, jangan sendiri aja kalau yang apa. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya itu. Makanya saya penginkan model-model yang dikembangkan oleh Pak Bayu ini juga bisa dikembangkan kepada petani lain. Artinya mereka itu nanti ke depan itu mempunyai pabrik pupuk sendiri. Jadi masing-masing itu. Nah, untuk itu kan kita Indonesia ini kan luas Bu, nggak akan mungkin kita itu bisa mengembangkan sendiri, apalagi kalau seandainya itu adalah atas nama kegiatan pemerintah Bu. Kalau kita ini susah. Kenapa? Motivasi itu beda Pak. Jadi selama ini orang yang kita undang itu mereka kita kasih ongkos pesawat dari dari Sumbawa itu kemari, kemudian mereka uang kita uang saku, tidur di hotel, itu beda Bu. Setelah pulang mereka nggak ngapain-ngapain juga. Nah, jadi akan beda dengan mereka itu datang sendiri. Kalau mereka sudah mulai melakukan pergumulan dengan bayar, mereka itu akan jauh berbeda motivasi mereka. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang seperti ini Bu, menjadi ujung tombak kita di masing-masing lokasi. Nah, makanya salah satunya kita itu. Nah, tentu pemerintah kita ini berbayar iya. Tapi mungkin bayaran ini yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi gini, selama ini Pak Bayu mau berbayar tapi sedikit sekali, ya murah, hanya 500.000 per hari. Jadi 2 hari itu hanya 1 juta. 1 juta. 2 malam 3 hari. Nah, murah sekali. Sudah masuk apa sih itu ya? Wah, ada masuk itu. Nah, sekarang mungkin titik awalnya kita bicara yang pahit ini dulu Bu, sebelum kita ngomong yang lain kan. Nah, pertama kemungkinannya seperti itu. Apakah di sini mungkin tidak kita terapkan juga seperti itu? Itu satu. Karena ibu yang paling paham tentang lokasi kita ini kan. Nah, kemudian itu satu. Nah, satu lagi yang kedua itu adalah persoalan mempersiapkan lahan. Nah, sekarang lahan kan ini milik universitas, milik yayasan. Oke, kita akan dipinjamkan. Nah, sekarang ini tapi lahan ini hitungan kita itu bagaimana? Apakah kita kerjasama? Itu satu. Apakah kita akan sewa? Dua kemungkinan itu. Nah, kalau kita sewa berarti seluruh kegiatan lahan ini tentunya kita yang akan memodali dan membiayainya. Kan seperti itu Pak Bayu ya, konsekuensinya akan seperti itu. Nah, setelah itu ada kompensasi lain lagi enggak? Atau kami dulu yang seutuhnya akan mengelola kegiatan ini, tapi tetap kami akan pakai nama UIM, ya kampus. Jadi nanti jangan dikomplain kami pelatihan ini kami ngerasakan atas nama ini ya. Nah itu kan, nah itu satu. Atau tapi pinjam tempat saja ya pinjam tempat tadi kita nyewa tadi itu kita tempat atau manajemen kita bersama-sama terserah. Artinya kalau ketika manajemen kita bersama-sama tentunya seluruh yang terkait dengan proses pengelolanya kita akan kelola bersama-sama, kita akan sharing. Nah, kita akan sharing. Jadi artinya ya silakan saja mungkin pengelolanya itu gini. Contohnya pendaftaran peserta entah dari mana, tentunya UIM saja yang akan ngatur. Kalau kami hanya datang untuk memberikan materi kemudian kasih itu. Nah, ya terserah. Berarti kami ingin keputusan itu dulu Bu sebelum kita melangkah. Karena ini kita ingin segera lahan itu akan segera kita kelola karena butuh proses juga 1 bulan lah minimal Pak ya. 40 hari ya. Ya kita buatkan membuat tempatnya, kemudian kita ngolah lahan, kemudian kita akan tanam untuk beberapa tanaman yang untuk sebagai kita kajikan model untuk pemanfaatan pupuk kita itu nanti. Nah, jadi konsep 1005 itu integrated farming. Jadi artinya di situ ada kandang, ada lahan pertanian, di mana horti,
Nah kemudian kalau bisa ada kolam juga Pak ya, sedikit ya, ada kolam ikan. Nah kemudian kita minta izin satu lagi, karena yang akan kita sosialisasikan besar ini itu sesuai dengan anjuran pemerintah, itu adalah masalah pupuk Bu. Karena sekarang ini pupuk sedang menjadi masalah besar. Nah makanya salah satu ikon kita untuk pelatihan ini adalah pembuatan pupuk organik yang setara dengan kimia. Itu yang mau kita sosialisasikan dulu. Jadi kita berharap ketika mereka selesai dari pelatihan ini, mereka itu bukan hanya seorang petani, tapi juga jadi pengusaha pupuk dia ke depan. Tapi mereka buat sendiri masing-masing lokasi dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar mereka. Jadi mimpi kita seperti itu. Nah jadi nanti ya terserah, nanti kami akan jawaban ini dulu. Jadi kalau bisa kita putuskan hari ini, kita mungkin akan segera melangkah ya Pak Bayu ya. Jadi kalau sewa, nanti berapa sewanya, kemudian berapa lahannya yang bisa kita sewa, dan kemudian kapan kami akan bisa memulai untuk melakukan itu. Nah kalau kita kerjasama, nanti kita buat MOU. Jadi nanti berapa biaya dari seluruh yang kita, nanti desain itu dapat dari kami, karena kan kebutuhan itu kan dari kami ya. Nah kami butuh ilmu yang kita punya, nanti berapa biaya itu nanti kita akan tanggung bersama. Nah terserah, konsep ini menurut saya praktisnya seperti itu saja Bu. Jadi kita tuh sebenarnya ingin melangkah cepat pun juga kalau legalitas kita di sana belum clear juga kan nggak mungkin. Nah kemungkinan juga kalau legalitas itu memang diputuskan oleh dekan pun juga kita harus punya pegangan gitu Pak ya. Ya itu aja, karena kan ya tahu sendiri lah, kalau memang sebuah kegiatan kan kadang-kadang awalnya tidak diperhatikan, tapi ketika ini sudah kelihatan bom naik gitu ya pasti rame ini, LPM pasti nanya, rektorat nanya, makanya kita harus dari awal harus sudah matang gitu. Kalau kita sebuah jadi proyeknya fakultas, ya anggap aja ini proyek kerjasama fakultas gitu. Jadi sudah ada yang melindungi untuk aspek-aspek seperti itu. Nanti kalau yang lain toh berkembang, ya kita kembangkan juga gitu, kalau perlu seperti itu. Jadi kalau kita sih sebenarnya pengen ada kepastian untuk segera kapan kita harus sudah mulai gitu, sehingga kita bisa cepat ini ya Pak. Ya kita mulai, yang penting dulu adalah bagaimana bentuk kerjasama kita. Itu minta dulu. Jadi kalau seandainya sewa, berapa luas yang kami sewa, kemudian berapa sewanya, agar kami biar cepat kami berpikir gitu ya. Iya, segera bisa dibuat enak. Iya juga. Karena pun kita pun juga kerja, nggak mungkin bisa kita juga sendiri, pasti melibatkan orang. Iya, bisa juga di sini. Baik, terima kasih Pak Bayu, Pak Nov, sama tim dari BSM serta dari Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti. Alhamdulillah pertemuan kita sudah ada titik terang ya untuk kita ditindaklanjuti. Mungkin untuk pertemuan ini saya tadi minta untuk ada dibuat berita acara Pak, supaya sebagai titik tolak kita untuk ke depan, dan untuk sebagai hasil kesimpulan di pertemuan ini secara prinsip dari pihak BSM sudah memberikan izin kita untuk bisa bergerak di pengelolaan kebun. Mungkin sebagai prinsip yang pertama, keduanya mungkin kedepannya nanti dari pihak Fakultas Pertanian juga akan menindaklanjuti seperti apa yang sudah disepakati, terutama mengenai pengelolaan apabila memang kegiatan pelatihan akan dilaksanakan, di mana untuk tahap pertama ini pengelolaan manajemen pelatihannya diserahkan ke kampus, ke pihak Fakultas Pertanian. Mungkin itu ada tambahan lagi Pak? Sementara cukup ya. Baik, kalau itu kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Berarti di ya lah ya 25 kurangi 20 hitung Mas. Kurangi tadi berarti